teman-teman, kembali lagi sama aku, Lady Devia Dasari. Aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang human capital atau modal manusia. Yang mana video ini akan sangat bermanfaat banget bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman lainnya yang sedang mencari tahu tentang apa sih human capital atau modal manusia. Sebelum kita bahas bersama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetisi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu 1 kemampuan, 2 perilaku, 3 usaha, 4 waktu, dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Human capital juga adalah aset berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan bisnis. Human capital atau HC adalah modal manusia yang bermanfaat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian apa sih peran human capital? Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial. Yang pertama yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset ini biasa disebut financial capital. Selanjutnya yaitu ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Selanjutnya ada aset tak berwujud, terdiri dari modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Kemudian hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi yang harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari 1 mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Kemudian yang keempat bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Kemudian yang terakhir bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan yang kritis pada semua tingkatan. Kemudian ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu yang pertama, dimensi operasional dan yang kedua yaitu dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama yaitu strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kemudian ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Kemudian ada employee champion, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu change agent,
Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Kemudian apa sih fungsi peran divisi SDM? Yaitu menyusun, mengimplementasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan sumber daya manusia, menentukan kebijakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang mana divisi sumber daya manusia ini bagian organisasi yang bertugas menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Oke teman-teman, sekian belajar bersama pada video kali ini. Nantikan video-video yang lain. Terima kasih karena sudah menonton. See you on the next video.